Topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi sahabat Jawa Timur. Pagi ini di hari pertama puasa Ramadan ya. Mudah-mudahan Anda semua masih diberikan kesehatan. Senang sekali pagi ini saya Tika Amsar bisa menemani Anda yang saat ini mungkin sudah mulai beraktivitas lagi atau justru masih di rumah mempersiapkan diri untuk beraktivitas, yang mungkin berangkat ke kantor, yang ya di awal Ramadan ini mungkin ada yang tidak libur tetap harus masuk kerja. Semoga program Safety on the Road pagi ini bisa menemani aktivitas pagi Anda. Ya, meskipun mungkin pagi ini juga ada yang pekerjaannya break dulu, lantas di rumah saja gitu ya. Iya, yang jelas harus selalu bersama Tika gitu ya. Oke, baik sahabat Jawa Timur semuanya, pagi ini program Safety on the Road kita juga disiarkan bersama, bukannya di Suara Sidoarjo, tapi juga disiarkan bersama RGR Tulungagung FM 90,1, Praja Angkasa Trenggalek FM 88,9, Ersal Nganjuk FM 105,3, dan Mahardika Bondowoso FM 91,9. Dan pagi ini di program Safety on the Road saya mau ngajak Anda membahas tentang berkendara saat puasa. Nah, ini harus lebih siaga pastinya ya, karena rawan hilang konsentrasi karena lapar dan dehidrasi. Nah, pagi ini kita membahas tentang nyaman berkendara saat puasa bersama narasumber kita. Via Zoom saya sudah tersambung pagi ini bersama Coach dari Sigma Safety Drive and Ride, Coach Muhammad Arsyad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tika. Iya. Sehat, Mbak? Wah, sehat dong. Jadi hari ini tuh sampai harus lihat kalender gitu, Coach. Saya kira hari ini apakah kalendernya itu berwarna merah, kok jalanan ini rasanya beda gitu loh ya. Sepi, lengang gitu. Nggak kayak biasanya gitu loh ya. Aduh. Tapi kok saya harus tetap masuk kerja, harus pakai seragam gini loh. Ya, mungkin masing-masing tempat ini kan berbeda-beda kebijakannya ya. Ada yang mungkin tetap masuk kerja seperti biasa, ada yang ya udah awal di hari pertama Ramadan sampai hari ketiga, waduh, libur dulu. Wow, enak dong. Tapi kita pagi ini gak libur, Coach Arsyad. Iya, nggak apa-apa. Kan bekerja itu ibadah, Mbak. Benar sekali. Jadi tetap harus semangat gitu ya. Ya, nggak boleh lemas. Oke. Baik. Ya, ini mengingat hari pertama menjalankan ibadah puasa. Biasanya ini masih tahap mungkin yang ada yang bilang masih transisi, masih tahap untuk penyesuaian begitu ya dari segala aktivitas gitu. Yang mungkin rutinitasnya pagi bangun minum air putih berapa liter gitu ya, 1 gelas gede gitu, untuk menambah daya konsentrasi. Sekarang kan nggak boleh pagi ya, sudah sahur tadi gitu kan. Nah, ini yang seperti yang saya sampaikan di awal tadi sahabat, bahwa ini perlu, apalagi kalau kita tetap harus beraktivitas, pastinya butuh daya konsentrasi yang lebih tinggi begitu ya, apalagi harus berkendara. Nah, jangan sampai kondisi lapar ataupun dehidrasi ini mengganggu konsentrasi kita dalam beraktivitas ataupun yang terutama berkendara, karena di ruas jalan kan ya banyak orang yang akan kita temui di sana. Coach, boleh dong dibuka dalam perbincangan kita pagi ini, nyaman berkendara saat puasa. Jadi ada ya rasa kenyamanan saat berkendara saat puasa ya. Yeah. Jadi kalau puasa tadi mungkin Mbak Tika pagi sudah merasakan jalannya jadi sepi. Ya mungkin beberapa orang memang kalau puasa itu kan banyak kegiatan di malam hari ya, Mbak. Mulai taraweh, tadarus, ya kan. Jadi pagi sahur, kemudian dilanjutkan tadarus lagi, sholat subuh. Nah, yang harus diperhatikan kalau lagi persiapan seperti ini, ya kan, karena biasanya mungkin malam tidak terlalu banyak bangun, ya kan, tidak istilahnya, kecuali beberapa teman-teman sahabat-sahabat kita yang memang sudah biasa untuk tadarus, sholat malam dan sebagainya, mungkin nggak ada masalah. Tapi bagi yang
kita yang tidak terbiasa, ini mesti akan ada pola perpindahan, pola apa istilahnya, pola tidur, ya kan? Sehingga pagi setelah sholat subuh biasanya tidur. Nah ngantuk. Nah, biasanya seperti itu. Jadi tantangan pertama puasa, tantangan pertama saat puasa itu saat kita berkendara adalah ngantuk, nomor satu. Kalau pagi biasanya kita kalau lapar sih enggak lah, karena sudah sahur gitu. Tapi ngantuk. Nah, ngantuk ini makanya kita harus benar-benar apa istilahnya bisa memanage dengan baik. Bagaimana kita istirahatnya pada saat setelah kita tidur kan gitu kan. Setelah kita sahur itu, setelah sholat, kalau memang harus diperlukan harus istirahat, harus tidur dulu, ya nggak apa-apa tidur dulu, ya kan. Tetapi tetap jangan berlebihan tidurnya, ya kan. Karena kenapa? Pagi kita tetap harus beraktivitas, kan gitu kan. Nomor dua adalah kalau masalah lapar mungkin masih bisa ditahan. Biasanya yang agak berat itu adalah masalah hausnya. Nah, hausnya ini yang kadang-kadang kita harus bisa memanage dengan baik. Puasa itu tantangannya kedua selain ngantuk itu tadi, kalau lapar sih nggak terlalu biasanya. Dehidrasi. Nah, makanya saat kita memang harus beraktivitas di tempat yang panas, ya kan? Di tempat yang panas atau kita sering berada di jalan raya saat siang itu, jadi mungkin teman-teman seperti ojek online, ya kan? Atau mungkin yang delivery paket, ya kan? Atau mungkin ya banyak lah. Terus driver yang angkutan umum dan sebagainya lah. Itu yang paling utama itu harus bisa memanage bagaimana mereka bisa menjaga diri agar terhindar dari dehidrasi. Yang bahaya adalah dehidrasinya. Dehidrasi ini kalau memang kondisi panas, ya alhamdulillah mungkin karena puasa kali ini kita masih masuk dalam bulan masuk dalam musim penghujan, jadi tidak terlalu panas. Insya Allah semoga tidak terlalu panas. Kalau kemarin saya mendengarkan di BMKG seperti itu ininya, apa istilahnya? Kondisi cuacanya ya. Disampaikan seperti itu. Semoga tidak terlalu panas. Nah, panas ini yang bahaya. Selain dehidrasi ada namanya heat stroke. Nah, heat stroke ini adalah stroke yang terjadi karena kita terlalu panas. Nah, biasanya kalau heat stroke itu pertama berkunang-kunang, ya kan? Berkunang-kunang, pusing dulu, berkunang-kunang, kemudian badan lemes, pingsan. Nah, ini yang harus hati-hati. Karena itu nanti pada saat kita berkendara saat bulan puasa, kita harus menerapkan pertama adalah roadmap-nya dulu, rencana perjalanannya dulu. Rencana perjalanannya itu kemana, kan gitu kan? Nanti kita lihat itu rencana perjalanan. Yang tidak kalah pentingnya adalah pit stop-nya. Nah, pit stop ini penting, ya kan? Pit stop ini penting karena pada saat kita panas kita harus berhenti dulu, ya kan? Biar apa? Biar suhu tubuh ini kembali normal lagi. Ya, nanti kita akan bahas juga tentang pit stop, ya kan? Dan yang tetap penting adalah bagaimana stamina kita itu dipakai untuk bekerja tetap kita bisa beraktivitas dengan baik. Dan terakhir adalah pada saat pulang. Pada saat pulang itu juga ada tantangan tersendiri pada saat bulan puasa itu. Tantangannya seperti apa? Nah, nanti kita bahas ketika. Oke. Nah, ini dia ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saya lagi dalam berkendara, terutama di saat menjalankan ibadah puasa begitu ya. Jangan sampai lemas itu dibiarkan gitu ya coach untuk mengganggu daya konsentrasi kita. Ada sebetulnya cara-cara untuk bisa tetap konsentrasi saat berkendara dan itu bisa tidak mempengaruhi kondisi kita ini tidak terpengaruh atau tidak mempengaruhi kita saat harus menjalankan mobilitas yang cukup tinggi. Sahabat, pagi ini saya undang Anda untuk bisa bergabung juga di program Safety on the Road, bisa memanfaatkan untuk telepon di Suara Sidoarjo 031 896 1514 atau WA ya di 0811 309 109. Yang saat ini sedang nonton juga di YouTube Live Suara Sidoarjo, bisa manfaatkan kolom chatnya ya untuk berkomentar di sini atau untuk sharing bersama dengan Coach Arsyad. Nah, oke Coach, masuk di bagian pertama tadi ya, hal yang perlu diperhatikan
kita bisa lanjutkan atau bisa dijelaskan secara detailnya nih Coach? Yang pertama adalah yang masalah tidur. Nah, ini masalah tidur ini artinya bahwa kegiatan-kegiatan malam kita, ya kan, mulai dari tadarus, tarawih, ya kan, terus kemudian buka sahur, ya kan, sahur dan sebagainya, itu kan berarti kan mengurangi jatah waktu tidur kita. Nah, kita harus memanage dengan benar dulu. Artinya bahwa jangan berlebihan. Artinya mulai istilahnya karena kita mengejar mengejar pahalanya, kemudian mulai malam sampai subuh kita sama sekali nggak tidur. Nah, itu nggak benar juga gitu loh. Artinya bahwa tubuh itu ngantuk itu sebetulnya kan utang, Mbak. Ngantuk itu sebetulnya utang. Artinya utang bagi tubuh untuk tidur gitu loh. Kopi itu cuman bisa membantu aja, menghambat saja. Tetapi artinya itu tidak bisa kemudian menjadikan istilahnya setelah ngopi kemudian tetap sehat terus, enggak seperti itu. Yang dikhawatirkan adalah kalau kita masih ngantuk saat di jalan, itu adalah yang namanya microsleep. Microsleep itu kalau orang Jawa bilang siutan itu loh, Mbak. Oh, microsleep ya. Okay. Microsleep itu memang dia nggak sampai 1 detik itu, Mbak. Nggak sampai 1 detik, mungkin sepersekian detik. Tapi kalau kecepatan kita di atas 40 km per jam, sudah berapa meter kan gitu kan jalannya di depan. Nah, di depan kondisinya seperti apa? Nah, kan gitu kan. Kalau kondisinya pagi seperti di Gedangan, seperti di tol Surabaya, Sidoarjo Surabaya, kan? Sepersekian detik itu pun kalau kita lagi iring-iringan itu kan sudah bahaya. Nah, ini yang kadang-kadang harus kita siapkan. Artinya kalau memang kita beraktivitas, ya udah kita setting. Katakanlah habis tarawih, ya kan? Habis tarawih istirahat dulu, tidur dulu, nanti agak malam, kemudian kita tadarus, ya kan? Istirahat dulu sebentar, sholat, terus kemudian pagi kita istilahnya sahur, setelah sahur tadarus lagi sampai subuh, kemudian istirahat sebentar lah. Itu penting. Pola-pola seperti itu penting. Apakah semua orang ininya sama, polanya sama, beda-beda? Nah, setiap orang kan punya sendiri-sendiri polanya itu. Nah, ini yang harus dicari, setiap orang beda-beda. Tetapi bagaimana kita memanage itu sehingga hutang kita, kalau orang tidur itu kan harus berapa jam? Nah, 8 jam ya kalau nggak salah. Itu hutang itu tidak ditagih dengan tiba-tiba oleh tubuh gitu loh. Nah, kalau tubuh itu kalau sudah dia merasa capek betul itu kadang-kadang kita kalau memaksakan itu tadi microsleep artinya tubuh memaksa tubuh kita, memaksa otak kita untuk istirahat gitu loh. Nah, itu yang bahaya. Jadi microsleep-nya ini yang harus dijaga saat kita puasa, karena banyak kegiatan aktivitas pada saat kita malam hari. Oke. Jadi itu tetap harus dibayar ya sebetulnya. Iya, jangan sampai microsleep alias sak seliutan gitu ya. Iya. Oke deh. Baik sahabat, nanti kita akan lanjutkan lagi untuk pembahasannya karena ada beberapa hal lain juga yang perlu diperhatikan di program Safety on the Road pagi hari ini. Saya tunggu juga untuk Anda yang masih yang ingin ikutan sharing juga. Silakan ya, bisa WhatsApp redaksi Suara Sidoarjo 0811 309 109. Ya, saya juga ingin menyapa terima kasih ya untuk like-nya yang sudah nonton juga Pak Detarso, Pak Rianto, Bunda Yulia, ada juga Zuhrotul Aini dan Ibu Ani Suwarni. Yang lainnya juga dinantikan ya untuk bisa ikutan bergabung. Saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi yang akan lewat. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT.
memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Gue dapat dari grup sebelah nih. Katanya vaksin COVID-19 itu... Iya. Aku tahu dari temennya temanku punya temen. Nah, kita sebarin aja ke 10 grup. Kita lihat. Udah. Infonya COVID kayaknya nih. Apa sih? Berita COVID dari mana nih? Jangan-jangan hoax lagi. Bener nggak? Masa Hoax sih? tuh. Hoax. Waduh, Hati-hati hoax nih. nih. Masa sih? Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan, menghapus rasa percaya, membunuh optimisme, membangun rasa curiga. Ribuan hoax yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Stop hoax dari sekarang. Tahan, saring sebelum sebar. Kalau dapat informasi, tahan dahulu. Cek di www.hoax.infovaksin.id baru disebar. Dipersembahkan Kominfo dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Serta Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya, hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Power 230 ml, seksi, healthy, easy. Solusi terbaik untuk rumah kos di Sidoarjo, Graha Sakinah Syariah. Graha Sakinah Syariah. Hunian kos premium dengan harga terjangkau dan terbuka untuk semua kalangan. Harga mulai 1 jutaan per bulan. Lokasi di tengah kota berkonsep syariah, fasilitas lengkap, aman dan nyaman. Parkir luas, dapur bersama, jemuran, akses 24 jam dan dilengkapi dengan jasa laundry. Graha Sakinah Syariah. Graha Sakinah Syariah. Juga menyediakan kos harian mulai 150.000 per hari. Tetapi untuk pasangan belum menikah tidak diizinkan. 4 lokasi terbaik Graha Sakinah Syariah bisa jadi pilihan terbaik untuk hunian kos Anda. 3 unit di Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, dan 1 unit di Perumahan Pondok Jati, Desa Pagerwojo, Buduran, Sidoarjo. Khusus di Perumahan Pondok Jati dilengkapi dengan resto. Booking sekarang juga dan pastikan hunian kos syariah aman dan nyaman jadi pilihan. Hubungi Abah Bandi di 081 230 55052 081 230 55052. Siska. Apa? Kenapa? Ada spek rokok nggak ya? Pinjem dong. Duh Iwan, maaf banget dia sebelumnya. Kenapa? Di sini nggak ada asbak rokok. Gimana dong? Emang nggak ada yang rokok di rumah ini ya? Ih, papaku itu udah lama banget berhenti ngerokok. Jadi nggak ada yang rokok di rumah ini. Ada ya? Tak kasih tahu ya Iwan ya. Kalau kamu ngerokok di ruangan itu juga bahaya loh.
Pertama nih, zat beracun dari asap rokok kan nempel di dinding, karpet, perabotan. Itu kan bakal dilepaskan lagi ke udara. Nah, sistem ventilasi tetap nggak akan menghilangkan partikel dan gas beracun di udara walau di rumah pakai filtrasi udara atau exhaust fan. AC sentral dan buka tutup pintu juga tetap susah ngilangin kontaminasi dari asap rokok gitu. Masa sih? Iya, nggak percaya. Hebat. Siska. Bikin aku tambah suka. Sama Cici mulai lagi deh ngobalnya. Namanya juga usaha. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Saya warga Jatim, Piu dari Padi Reborn, memakai masker. Memakai masker melindungi kita dari risiko penularan COVID-19 hingga 75%. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Jatim tangguh. Dan ternyata cinta. Rokok opo iki? Kok putihan? Ya rokok tok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik ya. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, masih di program Safety on the Road pagi ini. Saya juga ingin menyapa dulu yang di Sidoarjo, yang ada di Tulungagung, juga Trenggalek, Nganjuk, dan Bondowoso. Yang ingin ikutan bergabung pagi ini saya ditemani oleh Maria di redaksi. Jadi silakan yang mau berbagi pertanyaan bisa dikirimkan ke WhatsApp redaksi Suara Sidoarjo 0811 309 109. Di program Safety on the Road, nyaman berkendara saat puasa, ini yang menjadi pembahasan kita pagi hari ini ya. Nah, tadi hal pertama yang bisa menyebabkan hilang konsentrasi itu adalah
kondisi ngantuk ya dan tertidur. Jadi ada istilahnya microsleep, baru tahu sekarang saya ya. Keren banget loh ini istilahnya Coach Arsyad. Microsleep. Iya. Nah, terus hal kedua apa nih yang perlu diperhatikan lagi, Coach? Silakan. Ya, yang kedua adalah dehidrasi, Mbak. Ya, tadi kita sudah sampaikan bahwa adalah dehidrasi yang kedua itu. Dehidrasi ini mestilah kalau orang puasa kita tetap di luar itu mesti dehidrasi. Biasanya kalau udah dehidrasi itu tanda-tandanya kita mesti merasa haus kan gitu kan. Kemudian kita merasa pusing ya kan, berkunang-kunang seperti itu. Nah, ini juga yang harus dijaga. Artinya bahwa pada saat kita di jalan sudah seperti itu, ya harus berhenti, jangan dipaksakan. Karena kalau dipaksakan nanti akan kena heat stroke. Yaitu heat stroke itu kalau kita terlalu panas, kita memaksakan terlalu panas, ya kan? Tetap kita paksakan tubuh maka akan mengalami kerusakan juga dalam tubuh itu. Nah, caranya untuk menghindari dehidrasi adalah yang pertama adalah kita rencanakan perjalanan kita. Arah perjalanan kita itu loh kita rencanakan, kan? Gitu kan? Yeah. Artinya bahwa kita hindari kalau memang bisa, kita hindari daerah-daerah yang macet, daerah-daerah yang tidak ada penduduknya. Artinya bahwa di kiri kanan jalan itu tidak ada penduduk sama sekali. Mungkin kalau kita lewat perumahan-perumahan kan itu. Apa kalau perumahan enggak sih? Perumahan sih kiri kanannya penuh dengan istilahnya pohon. Lewat sawah, lewat di tambak, daerah tambak dan sebagainya, daerah industri. Nah, daerah-daerah yang panas itu kalau memang kita bisa setting, itu kita bisa setting pada saat kita lewati atau kita harus ke sana pada saat pagi, gitu loh, saat pagi atau nanti setelah pada saat sore. Jadi di bawah jam 10, ya kan, atau di bawah jam 11 atau di atas jam 2. Antara jam 11 sampai jam 2 itu adalah matahari tepat di atas kan gitu kan, panas-panasnya itu, sehingga bisa menyebabkan dehidrasi. Nah, istilahnya roadmap ini yang penting, rencana perjalanan ini yang penting. Kita harus tahu, oh daerah sini macet, bisa nggak kita hindari? Kalau memang bisa dihindari, walaupun agak muter, dihindari. Karena dengan begitu kita macet, di kondisi macet, ya kan, kendaraan itu semuanya tetap kondisinya nyala, ya. Kalau dia tetap nyala, maka dia kondisi sekelilingnya akan panas. Nah, panas ini akan dilawan oleh tubuh dengan mengeluarkan keringat. Semakin banyak kita mengeluarkan keringat, berarti semakin banyak istilahnya cairan tubuh kita yang keluar kan gitu kan. Nah, kalau cairan tubuh yang keluar terlalu banyak, maka namanya dehidrasi kan gitu kan. Kita kekurangan cairan tubuh, dehidrasi. Jadi dirancang itu dulu, lokasinya istilahnya. Roadmap-nya kita mau kemana dulu ini. Dahulukan tempat-tempat yang kira-kira panas kalau siang. Itu kita dahulukan sehingga kita bisa aman. Nah, berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah pada saat kita membuat roadmap, itu kita pastikan kita juga membuat pit stop. Ya kan? Pit stop kalau mulai Ramadan paling gampang, ya kan? Pit stop nanti menjadi ibadah adalah di masjid atau di musola. Jadi artinya pada saat kita jalan, ya kan, sekitar jam 10, jam 11, kerasa panas, jam 10 kita kerasa panas, ya udah kita masuk dulu ke masjid. Kita sholat, ambil air wudhu, ya kan? Kita sholat 2 rakaat atau berapapun, ya kan? Istirahat sebentar, ya mungkin sekitar 10 menit lah, 5-10 menit. Kita ambil wudhu, kita sholat. Lah pada saat kita ambil air wudhu, itu tugas, fungsinya adalah membantu tubuh untuk mendinginkan tubuh kita itu. Pada saat kena panas kan tubuh berusaha mendinginkan tubuh dengan cara mengeluarkan keringat. Nah, dengan kita wudhu berarti kita menurunkan suhu tubuh. Dengan menurunkan suhu tubuh itu berarti tubuh tidak terlalu berat untuk mendinginkan panasnya itu tadi. Nah, ditambah setelah kita ambil air wudhu, kita sholat. Kita sholat itu adalah fungsinya adalah kita menggerakkan tubuh kita kan. Nah, menggerakkan tubuh kita adalah relaksasi juga. Sehingga pada saat setelah selesai sholat, udah monggo kita teruskan perjalanan gitu loh. Jangan setelah sholat terus tidur kan gitu kan. Kalau setelah sholat jam 11 tidur sekalian tidur dulu. Nah ini bahaya juga. Kalau kerjaannya tidak selesai kan salah juga kan gitu kan. Kerjaan juga tetap harus selesai. Tetapi kita juga sudah mendapatkan banyak di situ. Kita mendapatkan pit stop, tubuh kita sehat lagi,
insya Allah kita juga mendapatkan pahala kan gitu kan. Nah setelah pit stop ini di musola atau di masjid atau banyaklah sekarang di pom bensin juga ada musola, silahkan melakukan perjalanan. Dengan kita melakukan pit stop dengan baik, ya kan, ini akan menjaga suhu tubuh kita akan tetap nyaman. Ini bisa kita lakukan kira-kira jam 10:30 itu mulai panas kan. Kita pit stop dulu, badan kita agak basah, kemudian kita jalan lagi. Nanti pit stop berikutnya adalah pada saat duhur, kan gitu kan. Pada saat duhur kita pit stop. Nah, setelah pit stop saat duhur kita jalan lagi. Kira-kira jam 2 jam berapa? Monggo silahkan ke masjid lagi untuk ambil wudu, ya kan? Sholat tahiyatul masjid atau apapun, kita jalan lagi sampai kira-kira nanti pit stop berikutnya mungkin kalau sudah di atas 2 sih insya Allah sudah aman ya, sudah nggak terlalu panas. Tapi masih ada sholat asar. Sholat asar kita wudu lagi. Artinya dengan seperti itu menjaga tubuh kita agar tetap tidak terhindar dari dehidrasi. Ya, gitu Mbak Tika. Ya, baik sahabat, pagi ini yang juga ingin berbincang ataupun ingin ikutan sharing di program Safety on the Road, kita masih membahas tentang nyaman berkendara saat puasa. Coach, saya coba untuk bacakan dulu pertanyaan yang sudah masuk ini dari sebentar. Oke, ini ada siapa nih ya? Oh ya, oke. Ini pertanyaan Mas Kusnan ya yang saya bacakan dulu pagi ini. Jadi, Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Tika. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan juga bersama dengan narasumber pagi ini. Semoga selalu diberikan kekuatan kesehatan juga selama menjalankan ibadah puasa Ramadan. Amin. Terima kasih Mas Kusnan. Ya, saya ingin ikutan sharing. Kalau berkendara di saat puasa itu biasanya karena kita kondisi yang lagi lapar, sehingga ini tidak membuat kita itu bisa meredam amarah. Sedangkan di ruas jalan itu kan juga banyak pengendara lain yang terkadang mereka juga berkendara semaunya sendiri. Contohnya apa ini ya Mas Kusnan? Rating ke kanan, beloknya ke kiri, dan itu kan membuat kita yang ada di belakangnya kan jadi pengen emosi aja. Nah, yang meredam emosi inilah yang akan menjadi sebuah tantangan menurut saya. Oke, baik, terima kasih Mas Kusnan. Ini sharingnya panjang ini ya, cuman saya ringkas poinnya ya Mas Kusnan. Terima kasih. Salam sehat selalu untuk Mas Kusnan. Iya, silakan Coach. Jadi memang kalau puasa kan kita kan harus bisa menahan emosi kan gitu kan. Ya artinya pada saat kita berkendara, kita jangan terprovokasi seperti itu. Makanya kalau kita di defensive safety driving itu kan kita namanya jaga jarak, ya kan. Jaga jarak itu penting. Artinya bahwa kalau di depan melakukan manuver mendadak kita masih punya jarak. Jarak amannya berapa? Sekitar 2 detik. Jaraknya sekitar 2 detik dari kendaraan di depan kita, itu paling aman. Bisa lebih, bisa, monggo, itu lebih aman. Tapi paling nggak minimal adalah 2 detik. Dengan begitu pada saat kendaraan ini manuver kita tetap siap. Nah, tentang rating kiri belok kanan, rating kanan belok kiri itu masih mending kan gitu kan. Yang bahaya adalah rating kiri beloknya ke kanan. Itu yang kadang-kadang lebih mengagetkan. Iya. Oke. Iya kan, rating kiri belok kanan berarti kan dia motong jalur kita kan. Kalau dia rating kanan belok kiri nggak apa-apa, oke aja ya, tetap menjengkelkan lah. Tapi yang bahaya itu ya, sebetulnya kalau kita mau melihat body language seseorang, orang itu pada saat dia akan belok, ya kan, saat akan belok apakah ke kiri atau ke kanan, dikit sebetulnya sekali kita lihat dari belakang itu tubuhnya sudah beda. Kalau dia belok ke kanan, dia akan belok ke kanan, itu sebetulnya tubuhnya itu apakah kepalanya ataukah posisi bahunya, posisi tangannya, itu sudah ketahuan bahwa dia agak condong ke kanan, itu berarti dia akan belok kanan. Begitu juga kalau belok kiri, walaupun itu kadang-kadang kalau mendahului ada orang menyalakan lampu sen gitu, ya kan, kita menyalakan lampu sen, saya katakan ke kiri atau ke kanan. Kalau ke kiri kan, kalau ke kiri, oh berarti saya nggak mendahului dari kiri kan gitu kan. Saya lihat dulu kadang-kadang. Orang ini konsentrasinya kemana? Kalau dia konsentrasinya kok lihat lurus terus, itu berarti ada kemungkinan bahwa dia akan tetap lurus. Tetapi kalau dia
tubuhnya itu cenderung ke kiri atau ke kanan, atau dia noleh ke kiri atau ke kanan, nah itu ada kemungkinan itu. Nah, makanya mungkin triknya seperti itu, Mas Kusnan, biar kita nggak salah. Mungkin bisa sedikit membantu. Jadi selain jaga jarak, kita melihat pergerakan dari tubuhnya dia. Itu yang penting. Jadi untuk menghindari orang-orang yang rating belok kanan itu seperti itu. Mungkin itu Mbak Tika. Oke, baik, langsung disambut ini oleh sahabat yang ada di Sukodono, Sidoarjo ini Coach. Saya bersama, ada Mas Dimas di sini yang sudah bergabung. Ya. Jadi kalau menurut Mas Dimas nih Coach, kalau berkendara itu justru saat puasa berkendara itu justru bikin kita itu semakin lapar, semakin lemes gitu katanya. Karena kalau saya sih berkendara itu justru mengeluarkan tenaga, sehingga ini bikin tambah lemes. Jadi mendingan nggak usah berkendara aja, istirahat saja gitu. Nanti kalau sudah buka puasa baru berkendara gitu ya lah. Terus aktivitasnya gimana nih Mas Dimas? Oke, iya. Itu kalau memang pilihannya seperti itu ya alhamdulillah kan gitu Mbak Tika. Tetapi kan sebagian dari sahabat-sahabat kita kan nggak bisa seperti itu ya. Kalau yang temannya yang tugasnya memang dia harus delivery, tugasnya harus istilahnya di jalan gitu kan, nggak bisa seperti itu. Ya memang secara ini memang ya alhamdulillah kalau seperti Mas Dimas gitu, katakanlah ini kita pagi berangkat kerja ke kantor dalam ruangan AC ya kan, sampai sore ya alhamdulillah itu merupakan suatu nikmat dari Allah kan gitu. Tapi ada beberapa sahabat-sahabat kita kan nggak seperti itu, bahwa pada saat puasa pun mereka tetap harus di jalan kan gitu kan, apakah delivery atau driver untuk angkutan umum, driver untuk ojek, atau mungkin mereka harus mengirimkan barang-barang istilahnya paket dan sebagainya. Mereka kan tetap harus di jalan, Mbak. Nah, itu yang harus istilahnya harus disiapkan gitu loh. Pit stopnya ya kan, dehidrasinya, menghindari dehidrasi, menghindari ngantuk, itu yang harus disiapkan. Kalau memang kita bisa di tempat yang sejuk, ya itu alhamdulillah gitu loh. Artinya puasanya nggak terlalu berat kan gitu. Mungkin gitu Mbak Tika. Oke. Ya. Baik, yang lainnya ada yang bergabung di redaksi? Oh ya belum. Oke. Baik, saya ingin sapa dulu di Sidoarjo ada Bu Vina yang ada di Peluru Kidul ini. Sebentar ya, saya coba cari dulu. Oke, Bu Vina yang ada di Peluru Kidul, terima kasih sudah menyapa juga. Ada juga Bunda Yulia yang sedang nonton juga di Facebook ya, Suara Sidoarjo. Dan pagi ini pertanyaan dari Bu Vina nih Coach ya. Kalau berkendara itu kan gimana nih? Oh iya. Nah kalau berkendara itu kan yang kadang bikin kita stres kalau kita sudah berada di sebuah kemacetan seperti itu. Nah kondisi rileks yang tepat pada saat kita mengemudi itu seperti apa sih? Ini mungkin dalam hal kita dalam apa ini ya? Oke, dalam memegang kemudi setir. Oke, ini kalau sepertinya mungkin pada saat menggunakan mobil gitu ya, posisi tubuh untuk rileks biar tidak cepat lelah saat kita berada di tengah kemacetan ini seperti apa ya Coach? Oke, silakan Coach Arsyad. Kalau kita macet, ya kan? Kalau kita macet mungkin kita bisa mengamati. Kalau kita macet biasanya kita emosi kan gitu kan, emosi itu yang jelas, keburu-buruan gitu kan, tidak sabar seperti itu. Sebetulnya ini yang menimbulkan capek, bagi tubuh adalah itu, karena tubuh bekerja keras kan gitu kan. Belum lagi kalau kita emosi, kita main klakson dan sebagainya. Sebetulnya untuk menangani pada saat macet, toh kita mau emosi seperti apapun. Kita mau emosi seperti apapun, macet tetap macet, gitu kan. Jalannya macet ya udah macet kan gitu kan. Kita nggak ada yang bisa kita lakukan udah kan gitu kan. Nah kalau memang seperti itu, yang pertama adalah kalau saya dulu belajar diajarin oleh teman-teman dari psikolog adalah pada saat macet ya udah kita memerintahkan tubuh kita untuk istirahat. Artinya bahwa itu macet udah nggak usah ngapa-ngapain, gitu loh. Terima aja itu macet. Kalau memang contohnya kita harus meeting dan
lebih baik daripada kita emosi seperti itu, mending kita memikirkan tugas kita saat apa ya, apa yang bisa kita lakukan, apakah kita bisa delegasikan ke orang lain, ya kan? Apakah kita bisa menghubungi teman-teman yang sedang meeting atau apa, itu kita sampaikan, gitu loh. Dengan telepon kan bisa kan? Nah itu mending kita sampaikan. Kalau memang materinya bisa dikirim email, sekarang kita sudah menggunakan Android, bisa dikirim email, ya udah kita kirim email. Nah, itu mungkin lebih baik daripada kita bingung, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau jalan macet, ya udah macet. Nah, pada saat bulan puasa, terutama pada saat sore, ya kan, kalau kita biasa pulang di kantor sekitar jam 4:30, jam 5 itu, tidak ada salahnya tetap membawa makanan. Artinya pada saat macet seperti itu, buka puasa di jalan, ya udah, kita paling nggak minum dulu. Karena untuk menghindari dehidrasi adalah minum dulu. Artinya pada saat macet itu ya udah, pertama tubuh kita harus istirahat. Kalau memang di dalam mobil ya udah dinikmati, mungkin ada musik dinikmati, mendengarkan musik. Itu lebih baik Mbak Tika daripada kita istilahnya terburu-buru dan sebagainya. Karena kalau sudah macet, ya kan, kondisi contohnya kalau di bundaran Waru itu kalau sudah long weekend saatnya pulang jam 5 jam 6 gitu, wah bundaran Waru sudah seperti semut itu kumpul. Jadi udah macet seperti itu, ya udah, nggak ada yang bisa kita lakukan, ya udah. Artinya kita tetap jaga konsentrasi, tetap nyaman. Lah, yang paling penting adalah kita memerintahkan ke tubuh untuk stay calm. Artinya tetap istirahat, tetap santai, gitu loh. Karena sudah tidak ada yang bisa kita lakukan. Mendengarkan musik bagus, mendengarkan Mbak Tika siaran itu lebih bagus lagi. Karena itu bisa membuat tubuh kita menjadi lebih rileks. Nah, jadinya seperti itu Mbak Tika. Oke, iya. Iya, ini pertanyaan dari Bu Vina ini juga mengingatkan saya kemarin sempat berkendara dengan teman itu juga saat dia capek itu kayaknya dia tuh mengambil posisi yang sedikit agak mundur gitu kursinya itu, terus agak jauh gitu coach dari setir, dan saya khawatirnya kan nggak nyampe tuh untuk ke kopling atau ngerem atau ke gas gitu. Posisi seperti itu aman tidak sih sebetulnya saat untuk digunakan untuk berkendara? Posisi kendaraan itu pertama kali sebelum kita naik, sebelum kita berjalan, ya kan, itu atur dulu posisinya, posisi senyaman mungkin. Artinya posisi nyaman ini ergonomis tubuh kita nyaman, ya kan? Pergerakan tubuh kita juga nyaman, kita bisa menjangkau tuas-tuas itu bisa semuanya. Harus seperti itu Mbak Tika. Karena apa? Kalau kita tidak duduk dengan nyaman, maka kita akan cepat sampai pada saat mulai start. Makanya pertama kali begitu naik mobil, kalau itu memang bukan mobil kita yang biasa, itu setting dulu, ya kan? Setting dulu, dipaskan, mungkin arah semprotannya AC juga diarahkan, ya kan, posisinya diarahkan, tubuh kita senyaman mungkin dulu. Jangan sampai kita sudah berkendara saat di jalan baru kita sibuk mengatur itu tidak baik, nggak boleh seperti itu. Nah, apakah dia dengan mundur itu menjadi lebih baik? Selama dia masih bisa menjangkau rem, tuas, kopling, tuas gas dan sebagainya dengan aman, tidak ada masalah, ya kan, tetap tidak ada masalah, gitu loh. Artinya bahwa tetap dia benar-benar nyaman. Itu posisinya itu Mbak. Dan bahkan beberapa mobil-mobil sekarang itu posisi kursinya sudah nyaman, ya kan. Itu bisa memegang tubuh kita dengan nyaman. Artinya pada melewati jalan-jalan yang tidak rata pun tidak terlalu capek. Contohnya adalah untuk teman-teman yang di rally, mobil-mobil rally itu nyaman, kursinya nyaman. Artinya bahwa kita nggak terlalu capek pada saat berkendara. Mungkin itu Mbak Tika. Oke, ya baik. Nah Coach, ini ada hal lain lagi apa nih yang perlu ditekankan sekali lagi untuk semua sahabat Jawa Timur yang sedang menyimak perbincangan kita? Dan tidak terasa juga sudah di sesi akhir nih kita pagi ini Coach, silakan. Iya. Nah, jangan banyak tidur. Waduh, ini yang susah Coach. Secukupnya juga, ya kan. Kalau puasa kan tidur kan ibadah. Nah, ini agak susah juga. Kalau puasa itu tidur terus kan ya salah juga gitu loh. Kalau kerja itu mesti ibadah kan gitu kan. Kalau tidur entar dulu kan. Artinya apa? Kalau kita banyak tidur di siang hari, maka cadangan makanan kita akan banyak yang diproses oleh lambung. Artinya lambung akan memproses dengan cepat. Sehingga pada saat kita bangun, itu perut mesti terasa lapar di badan. Itu nomor satu. Kedua,
yang tidak kalah pentingnya adalah pada saat buka puasa. Pada saat buka puasa ini kadang-kadang beberapa orang itu langsung makan banyak dalam porsi banyak. Ingat bahwa begitu perut kosong, kemudian ini kemarin saya mendengarkan dokter apa istilahnya yang tentang lambung ya, spesialis lambung. Pada saat kita makan dengan jumlah yang banyak, maka tubuh akan memerlukan banyak energi untuk mengolah makanan itu dalam lambung. Karena tubuh memerlukan banyak energi dalam saat untuk memproses makanan ini, maka dia membutuhkan banyak oksigen. Nah, begitu kita pada saat buka puasa banyak makan, ya kan, maka oksigen yang ada di tubuh kita akan ditarik ke lambung. Begitu juga yang ada di otak. Nah, sehingga suplai oksigen ke otak akan berkurang. Nah, kalau setelah buka puasa kita harus berkendara, maka hati-hati bahwa suplai oksigen kita ke otak akan berkurang. Kalau suplai oksigen ke otak kita akan berkurang, maka ini akan menyebabkan ngantuk. Nah, bahayanya di situ. Hati-hatinya di situ. Artinya bahwa pada saat kita buka puasa, ya monggo buka puasa secukupnya dulu aja. Nah, pada saat itu, setelah itu kita harus berkendara. Pada saat kita harus berkendara di jalan, nah selama proses di jalan itu monggo silahkan, kalau memang bisa ngemil, monggo silahkan ngemil, kalau bisa minum lagi bisa minum lagi. Artinya jangan makan dalam porsi besar pada saat buka puasa. Kalau kita setelah itu kita harus berkendara, karena itu juga akan menyebabkan ngantuk. Begitu juga pada saat nanti jam pulang kerja. Kalau sudah buka puasa gini, kita harus tahu ini titik-titik di mana yang orang-orang banyak jualan takjil. Kenapa? Karena pada saat orang beli takjil, itu bahayanya adalah kadang-kadang mereka tidak fokus saat di jalan. Jadi orang-orang itu kan sudah mau beli takjil, itu yang dilihat adalah saya mau beli apa. Nah, bahayanya adalah pada saat dia lewat jalan, nggak konsen itu, Coach. Dia melihat yang diinginkan, ya kan, ada di kanan jalan, ya kan, atau di kiri jalan. Tiba-tiba tanpa melakukan nyalakan lampu rating atau apa, mereka langsung bermanuver. Nah, itu hati-hati, ya kan, hati-hati sekali pada saat kita melewati daerah-daerah yang biasanya kalau yang banyak jualan takjil di mana, di alun-alun lah, di alun-alun manapun itu sama. Kita melewati daerah-daerah itu kita harus hati-hati, karena biasanya konsentrasi orang saat berangkat mencari takjil itu konsentrasinya sudah bukan di jalan, tapi akan membeli apa. Nah, itu hati-hatinya di situ, sehingga kita tetap konsentrasi saat di jalan, ya kan. Mungkin itu, Mbak Tika. Oke, baik. Ya, untuk sahabat semuanya, ini tadi kita sudah membahas ya tentang berkendara aman, berkendara nyaman, berkendara saat puasa. Coach Arsyad, terima kasih banyak. Di awal bulan Ramadan ini saya juga ingin mengucapkan minal aidin, mohon maaf ya lahir batin. Mohon maaf lahir batin duluan. Semoga ibadah puasanya ini juga diberikan kelancaran, kesehatan selalu ya untuk Coach Arsyad. Semoga apa juga yang sudah diberikan pagi ini ilmunya juga bermanfaat untuk semua yang sedang menyimak. Iya, salam untuk keluarga di rumah, Coach. Terima kasih untuk waktunya juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.